Tulis aja mau apa? Enggak, yang itu yang Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang seleksi dan desain produk. Nah, di slide ini sebenarnya sudah menggambarkan apa itu desain produk. Saya sudah tampilkan beberapa kemasan produk, mulai yang makanan tradisional yang ada di slide tersebut, mulai dari pisang, tela, terus tiwul, dan kerupuk. Nah, masing-masing adalah makanan tradisional. Ternyata ketika didesain kemasannya ini akan menjadi lebih menarik dan lebih diminati oleh pasar atau konsumen. Nah, oleh karena itu bagaimana kita membuat seleksi dan desain produk ini secara teoritis kita akan bahas secara bersama-sama. Nah, apa yang dimaksud dengan seleksi dan desain produk? Nah, seleksi dan desain produk itu merupakan penerjemahan terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, maksudnya apa? Nah, ini kita akan bahas di sini. Maksudnya adalah bahwa kalau kita mempunyai perusahaan atau ingin mendirikan perusahaan supaya produknya itu laku, maka kita harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan apa yang diinginkan oleh konsumen. Kalau teman-teman masih mengingat materi di semester 1 itu tentang teori ekonomi, teman-teman pasti mendapatkan pemahaman tentang kebutuhan dan tentang keinginan. Nah, nanti saya ada pertanyaan, disilahkan bagi yang bisa menjawab, nanti bisa di-on-kan speakernya. Pertanyaannya adalah apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan itu? Dan apa yang dimaksud dengan keinginan itu? Kalau kita bisa menjawab itu, produk yang akan kita produksi insya Allah akan laris atau laku. Oke, pertanyaannya apa kebutuhan dan apa keinginan itu? Ada yang bisa menjawab? Monggo, Mbak Harimbi, Mbak Fania, atau Mbak Ayu. Barangkali bisa memberikan Mas Agus Iskandar, Mbak Christian, dan Mas Ibnu Ramadan. Barangkali bisa memberikan pemahaman apa sih kebutuhan itu. Nah, kalau kita nggak bisa menjelaskan tentang itu, ya ketika kita menjadi produsen, ya pasti menjadi produsen yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar. Oke, kalau belum ingat, saya akan mencoba mengingatkan kembali kepada teman-teman. Jadi kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus terpenuhi. Jadi mau tidak mau harus terpenuhi, itu kebutuhan. Seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, itu kebutuhan. Kalau di ranking, mana yang lebih dibutuhkan? Makan, pakaian, atau tempat tinggal? Ada yang pilih makan, ada yang pilih pakaian, ada yang pilih tempat tinggal. Kalau saya pilih pakaian dulu. Makanya itu setelah kita berpakaian, insya Allah cari makan gampang. Tetapi kalau kita pilih makan dulu, setelah makan tidak pakai pakaian, nyari makan susah lagi. Itu analogi yang sederhana. Jadi kebutuhan adalah sesuatu yang harus terpenuhi. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau kebutuhan itu sesuatu yang harus terpenuhi, mestinya tidak berlebihan dalam pemenuhannya. Sebagai contoh, kalau teman-teman itu makan, 1 piring sudah kenyang, saya kira tidak akan makan 3 piring atau 4 piring. Cukup 1 piring. Atau cukup 2 piring, tidak 4 atau 5 piring. Nah,
Pertanyaannya adalah, pakaian itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kalau pakaian itu Kebutuhan. kebutuhan ya. Nah, pertanyaan Iya, lagi, kebutuhan. di rumah punya berapa setel pakaian gitu? Warnanya pasti nggak sama, ya. Padahal kebutuhan itu selagi belum habis, dia tidak akan melakukan pemenuhan lagi. Misalnya kayak makan. Makan itu dikala lapar dia makan. Ya, dikala kenyang dia akan menghentikan konsumsinya. Baju itu mestinya ya ketika baju itu masih bisa dipakai, dia nggak akan beli yang lain gitu. Tapi ternyata teman-teman belinya banyak. Tidak hanya 1, 2, 3 setel, bahkan warnanya tidak sama. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, nah, ada yang ungu, ada yang kotak-kotak, ada yang garis, ada yang batik, kan itu. Ada yang pakaian kaos, pakaian santai, kan itu. Nah, pertanyaannya yang lain itu untuk apa? Nah, yang lain adalah untuk memenuhi keinginan. Keinginan. Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya adalah apakah keinginan itu? Jadi dengan melihat kondisi tadi, pertanyaan lanjutannya adalah apa sebenarnya keinginan itu? Ada yang bisa memberikan jawaban? Apa sebenarnya keinginan itu? Segala kebutuhan lebih yang ingin dipenuhi manusia pada sesuatu yang dianggap kurang. Nah, satu yang dianggap kurang. Berarti berarti barangnya sama ya. Jadi kalau makan ya makanannya sama kan itu. Tidak perlu varian yang beda kan itu. Karena sesuatu yang ini sebagai akibat kekurangan. Kalau kekurangan berarti terkait dengan produk yang sama kan itu. Ya kan? Nah, sekarang kalau baju, kenapa bajunya warnanya beda-beda? Kok tidak warna yang sama? Gitu. Apakah baju memenuhi unsur kekurangan? Saya kira enggak. Ya kan? Bajunya cukup kan? Kenapa kok milihnya kok warnanya beda gitu? Kok kenapa ketika olahraga pakai pakaian olahraga tidak pakai belangkon gitu? Dan kenapa ketika jagong manten seperti di dalam slide ini mantenannya tidak pakai singlet atau tidak pakai you can see atau tidak pakai pakaian olahraga tetapi pakai pakaian manten? Ya kan? Ada perbedaan antara pakaian renang, pakaian bermanten, pakaian olahraga, pakaian kuliah sekalipun, termasuk pakaian ketika teman-teman ingin jalan-jalan di malam minggu. Lalu apa yang membedakan gitu? Baru nanti teman-teman bisa menerjemahkan apa ini. Kalau kebutuhan adalah sesuatu yang mau tidak mau harus dipenuhi. Padahal kalau kita ingin sukses di dalam berproduksi, buatlah produk yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen atau pelanggan atau masyarakat. Nah, kalau kita tidak bisa menerjemahkan keinginan, maka kita juga tidak akan bisa memenuhi kebutuhan dan sekaligus keinginan tersebut. Ternyata bikin definisi agak ribet ya ternyata. Karena pada definisi itu ada suatu variabel yang bisa diukur, ada nilainya. Jadi keinginan adalah kebutuhan yang sudah dipengaruhi oleh unsur budaya. Itu keinginan. Saya membutuhkan pakaian, tetapi pakaian yang saya butuhkan itu untuk memenuhi undangan. Maka pakai pakaian sesuai dengan budaya kondangan itu. Misalnya mantenan. Mantenan di Jawa dengan mantenan di Sumatera, bahkan Sumatera aja ada Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, itu berbeda gitu. Itu sama-sama Sumatera. Di Jawa juga berbeda, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di daerah istimewa Yogyakarta. Itu berbeda. Itulah keinginan. Jadi kebutuhan yang sudah dipengaruhi unsur budaya. Maka ketika saya ingin memakai pakaian yang saya gunakan untuk berenang,
ya pakaiannya akan berbeda dengan yang digunakan untuk kuliah atau digunakan untuk jagung manten. Itu. Maka yang ada penjual yang menjual khusus untuk pakaian adat, mantenan, ada yang jualan untuk memenuhi kebutuhan olahraga, ada yang jualan pakaian untuk memenuhi kebutuhan sekolah, ada. Maka itu memenuhi kebutuhan dan keinginan. Nah, kalau teman-teman mau cari seragam pramuka, datang ke Jalan Ibu Roso. Kalau teman-teman mau nyari pakaian olahraga, jalan tertentu misalnya. Itu dari slide yang pertama di poin pertama, penjelasannya seperti itu. Oke, ada yang belum paham terkait dengan hal tersebut, itu menerjemahkan kebutuhan dan keinginan konsumen. Paham ya? Nah, kalau paham, saya akan lanjutkan. Lalu fungsi menerjemahkan itu ada di mana? Artinya siapa yang bertanggung jawab nih? Mohon maaf, nih tulisannya banyak yang salah ketik ini, artinya nulis. Nah, fungsi ini terletak pada bagian apa atau siapa yang bertanggung jawab di dalam perusahaan ini yang terkait dengan menerjemahkan kebutuhan dan keinginan konsumen itu. Yang pertama adalah bagian pemasaran. Bagian pemasaran adalah bagian yang melakukan riset tentang potensi pasar, tentang sesuatu yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi kalau teman-teman nanti jalan-jalan di toko, di mall itu dikasih kuesioner untuk mengisi kuesioner, misalnya terkait dengan suatu produk, itu sebenarnya dalam rangka untuk menyeleksi dan mendesain produk baru atau pengembangan. Jadi teman-teman tolong diisi sesuai dengan pemahaman saudara terkait dengan produk yang akan dibuat. Itu yang pertama, bagian pemasaran. Yang kedua adalah bagian produksi. Setelah bagian pemasaran itu mendapatkan data, maka bagian produksi membuat yang namanya prototype. Nah, prototype itu miniatur produk. Jadi miniatur produk yang kalau itu makanan biasanya sampel, terus dibagikan, terus nanti dievaluasi. Kalau itu rumah itu biasanya market. Kalau mobil itu biasanya dia membuat tidak dalam jumlah yang besar. Kalau sukses baru nanti diproduksi ulang. Nah, yang ketiga bisa juga di bagian independen, yaitu bagian yang khusus menangani tentang riset dan pengembangan produk. Jadi dalam perusahaan itu ada yang mempunyai departemen R&D, Research and Development atau penelitian dan pengembangan produk. Itu fungsinya. Jadi gambar ini, gambar manten ini bukan tanpa makna. Ya, kebutuhan dasarnya adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk pengantin, itu baik itu laki-laki atau wanita. Setelah menikah, dia butuh dan ingin pakaian. Karena kalau butuh pakaian itu bisa semua jenis pakaian dipakai. Tapi pada saat hamil, apalagi yang 8 atau 9 bulan, saya kira nggak bisa menggunakan jin atau tidak bisa menggunakan baju street dan itu atau ketat. Maka muncullah pakaian yang namanya daster. Itu kebutuhan dan keinginan. Jadi butuhnya pakai baju tapi ingin pada saat baju itu dipakai sedang hamil. Turun ke bawah di sini ada dua remaja yang gambarnya membawa buku dan sedang, kalau orang Jawa bilang petan, itu dia menggunakan baju yang berbeda. Nah, ini baju untuk mejeng misalnya. Ini berbeda. Nah, setelah remaja dia dewasa nikah lagi, butuh baju lagi yang seperti ini. Dan setelah menikah dia hamil dan butuh lagi baju seperti ini. Nah, itu adalah evolusi. Nah, produk ada yang diciptakan oleh perusahaan, ada yang modelnya itu muncul dari konsumen atau permintaan pelanggan. Itu seleksi dan rancangan produk. Nah, sekarang bagaimana cara mendesain produk itu? Cara mendesain produk itu, ya, apakah itu desain ulang, apakah itu modifikasi atau desain baru. Caranya adalah niteni, namati, niteni,
niroke nambahi. Nah, lalu bagaimana itu bisa dilakukan? Oleh karena itu teman-teman harus kalau teorinya adalah ngopi itu tidak kopi kontrol V, tapi di sini menggunakan kontrol N, yaitu niteni, niroke, nambahi gitu. Atau plus kalau teman-teman di awalnya harus ditambahi namati. Itu yang terkait dengan pengembangan produk. Saya akan melanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk. Karena di slide yang sebelumnya ini teman-teman bisa baca sendiri, tetapi untuk slide yang faktor desain produk, di satu slide ini perlu saya jelaskan secara khususnya. Yaitu yang pertama terkait dengan faktor seleksi dan desain produk. Yang pertama adalah globalisasi selera konsumen. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa konsumen di seluruh dunia ini dianggap seleranya sama. Sehingga ada produk yang dijual di beberapa negara, tujuan itu sama. Sebagai contoh di sini saya mohon maaf sebut merek, ada KFC, ada Jayco, dan mungkin ada McD, itu adalah globalisasi secara selera konsumen. Jadi seluruh dunia itu mempunyai selera yang sama, sehingga ketika dipasarkan dengan core produk yang sama, insya Allah dia akan laku. Nah, yang berikutnya adalah segmentasi pasar. Saya ingin bertanya, siapa yang nggak boleh makan KFC, CFC, McD, atau makanan fast food yang lain? Mungkin ada yang bisa menjawab? Siapa, Mbak, Mas, yang tidak boleh makan fast food yang ada di slide ini? Ya. Orang desa boleh? Boleh. Orang kota boleh? Semua boleh. Ya, orang gunung, orang gunung boleh, orang laut boleh, mahasiswa boleh ya, anak-anak boleh, remaja, orang tua boleh. Lalu siapa yang penting Pak boleh? Yang tidak boleh siapa? Yang penting punya uang. Nah, yang tidak boleh adalah orang yang tidak punya uang. Maka faktor seleksi dan desain produk adalah segmentasi pasar yang terkait dengan segmen pendapatan. Pasar mana yang akan kita masuki itu kelas menengah ke bawah atau kelas menengah ke atas. Nah, kalau produk ini ya kelas menengah ke atas yang harus kita kita penuhi kan itu loh. Nah, itu. Jadi langkah pertama seluruh dunia sama seleranya. Yang kedua dikerucutkan bahwa hanya orang yang punya duit yang boleh, berarti segmennya adalah segmen pendapatan menengah ke atas. Ini adalah lihat kondisi lokalnya. Jadi teman-teman core produk KFC ini kan ayam goreng yang dijual dengan minuman ringan plus makanan. Makanannya bukan nasi, itu core produknya itu. Core produknya adalah makanannya itu kentang goreng gitu, dengan kentang. Atau bahkan tidak dimakan dengan nasi, bahkan hanya ayam saja untuk beberapa. Ya, tetapi kalau itu dijual di Indonesia dengan produk asli seperti itu, saya punya keyakinan nggak laku kan itu. Maka harus melihat kondisi lokal atau kondisi setempat negara yang akan dituju. Misalnya Indonesia, orang Indonesia itu kebiasaannya makan itu ayam dengan apa? Ya dengan nasi kan itu. Nasinya apa? Nasi putih kan itu. Tapi kalau nanti teman-teman mau bikin di Gunung Kidul ya jangan pakai nasi putih, nasinya nasi ketela gitu. Kalau di Maluku pakai nasi jagung misalnya kan itu. Itu kondisi lokal, sangat lokal. Nah, ketika itu tidak disesuaikan, maka tidak akan sukses di negara tersebut. Wong di Indonesia itu ada nasinya aja, kadang-kadang masih ngeluh kok nasinya kecil kan gitu. Kok nasinya sedikit kan gitu. Sebenarnya itu strategi supaya nambah, dan nambahnya tidak hanya nasi, nambahnya satu paket ayam gitu. Karena kalau nambah nasi aja kan malu kan gitu. Nah, itu strategi penjualan gitu. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah ada nggak teknologi yang digunakan
untuk mengembangkan produk tersebut di negara tujuan itu. Keterdukungan teknologi itu sangat penting gitu. Kalau di negara tersebut belum ada teknologi, apakah harus mendatangkan? Kalau mendatangkan berapa kosnya gitu. Berapa biayanya gitu. Kalau ya KFC ini teknologinya enggak begitu rumit ya, hanya sederhana saja ini. Yang penting ada alat penggorengan itu, terus nanti apa namanya suhunya itu dibuat sama kan itu, maka digoreng 1 jam yang lalu sekarang masih panas, itu dibuat tempat penyimpanan yaitu apa namanya stabilator suhu atau pemanas ya, pemanas suhu ruangan kan itu bisa gitu. Nah, selain itu di apa namanya di proses produksinya di KFC, di McD itu ia menggunakan teknologi tepat waktu gitu. Jadi ketika melayani itu memang ada timernya, berapa lama dia menyajikan itu ada timernya. Maka ketika teman-teman pernah melihat sebuah iklan yang menyatakan bahwa ketika Anda terlambat kami layani 60 detik, maka Anda akan mendapatkan cenderamata dari kami. Gitu. Nah itu sebenarnya bahwa pelayanannya itu tidak akurat, itu sehingga dia itu minta maaf, terus Anda diberi hadiah, itu namanya disogok. Itu yang terjadi. Cuma orang Indonesia senang-senang aja, oh makan di sana dapat hadiah. Sebenarnya itu tujuannya. Itu faktornya. Nah, untuk teman-teman bisa membuat seleksi atau mendesain produk, ada beberapa sumber informasi yang dibutuhkan. Yang pertama adalah asosiasi riset, di perkumpulan perusahaan riset atau lisensi kan itu. Di Indonesia yang banyak digunakan adalah riset dari Alstonation yang melakukan penelitian di hampir semua produk yang terkenal di Indonesia. Bisa lembaga riset pemerintah, itu ada lembaga penelitian Indonesia, lembaga ilmu pengetahuan Indonesia atau LIPI itu melakukan riset, bahkan sekarang ini sudah ditemukan makanan khas Gunung Kidul yang diawetkan, namanya jangan lombok. Gitu. Bahkan sekarang sudah ada gudeg dalam kaleng, itu hasil sebuah riset. Kalau dulu makan gudeg harus di Jogja, sekarang makan gudeg di luar Jogja, bahkan di luar negara bisa karena sudah ada gudeg dalam kaleng. Dulu makan sayur lombok harus ke Gunung Kidul, sekarang makan sayur lombok tidak harus ke Gunung Kidul karena sekarang sayur lombok sudah dijual dalam kemasan kalengan. Terus lembaga pendidikan itu perguruan tinggi dan lain sebagainya seperti universitas. Nah, teman-teman ini menjadi salah satu sumber informasi yang digunakan untuk desain produk. Terus ada perusahaan riset persorangan. Kalau teman-teman nanti semester 6 lulus mata kuliah metode penelitian, teman-teman sudah mempunyai kemampuan untuk melakukan penelitian. Sehingga teman-teman bisa menjadi salah satu sumber informasi bagi perusahaan untuk mendapatkan informasi dalam rangka untuk pengembangan produk ini. Nah, ini beberapa tahapan seleksi dan desain produk. Yang pertama adalah konsepsi kan gitu. Jadi konsepsi itu ya brainstorming apa yang akan kita desain dan apa yang akan kita seleksi itu dituangkan dalam sebuah naskah atau kertas kerja gitu. Baru nanti oleh tim direksi atau tim riset dan pengembangan itu dimintakan untuk persetujuan, dilaksanakan, diterjemahkan, dan dipraoperasionalkan atau praoperasi. Nah, di praoperasi ini biasanya nanti muncul yang disebut dengan produk sampel untuk makanan, untuk barang-barang kebutuhan pokok. Jadi kalau teman-teman itu belanja di toko, terus di sana dikasih satu bungkus makanan atau barang-barang yang siap pakai, di sana ditulisi not for sale, itu sebenarnya tahap ini. Nah, setelah teman-teman menggunakan, idealnya itu ada kuesioner lagi terkait dengan sesuai enggak spesifikasi terkait dengan apa yang pertama kali kuesioner itu diberikan, dan setelah dibuat terus diberikan kuesioner lagi.
Dan mestinya teman-teman nanti jangan sampai kalau memberikan kuesioner itu harus yang sama. Jadi kalau tahap awal itu pada saat mendesain, mendapatkan informasi tentang desain itu kepada orang A, maka setelah di praoperasi atau setelah produk prototipe jadi, ya harus disampaikan kepada orang A tadi, karena evaluasinya harus orang yang sama. Cuma yang jadi kendala adalah untuk mendapatkan responden yang konsisten itu yang ya, kadang-kadang mengalami kesulitan. Nah, itu beberapa pemantik diskusi teman-teman. Itu kalau ada yang perlu didiskusikan, saya persilahkan. Soalnya saya sebentar lagi nanti ada rapat ya. Nanti saya mohon izin 9:30 akan meninggalkan ruangan Zoom ini. Gitu. Dan nanti teman-teman masih tetap berinteraksi, bisa menggunakan Google Classroom, menanggapi materi yang sudah saya share di Google Classroom dalam rentang 1 minggu ini. Jadi teman-teman masih bisa menyampaikan pernyataan, pertanyaan, ataupun sharingnya dikaitkan dengan materi yang kita bahas ini. Oke, kalau tidak ada satu slide lagi ya. Kalau satu slide lagi, saya ingin mencontohkan begini. Pentingnya kita melakukan seleksi dan desain produk itu karena terkait dengan produk life cycle atau daur hidup produk. Teman-teman, saya akan contohkan di sini sebuah perusahaan otomotif yang mulai tahun 70-an itu masuk di Indonesia. Namanya itu adalah Toyota sebenarnya kan itu. Cuma variannya itu Kijang kan itu. Variannya Kijang itu. Terus lini produknya di sini ada model Doyo 70, Rover 80, Grand 90, Captur 95, Innova tahun 2000 sampai tahun 2020 ini Innova masih bertahan kan itu, sehingga teman-teman bisa melihat life cycle-nya yang paling lama itu mana gitu. Kijang Doyo ya, tipe Doyo itu 10 tahun, Rover juga 10 tahun, Grand itu 5 tahun, Kijang Kapsul itu ke tahun 2000 berarti 5 tahun, Innova 10 tahun. Artinya Kijang Doyo dan Kijang Rover itu mempunyai usia yang hampir sama. Tahun 2000 ini sudah selesai, tahun 1980 sudah selesai, itu muncul varian baru. Innova tahun 2000 itu belum muncul varian baru yang model Innova ya, di atas Kijang Innova itu belum ada. Nah, sehingga nanti kalau di atas Innova itu ada varian yang namanya bukan Innova, itu berarti ya tahun 2000 selesai. Tapi kalau tahun 2001 ini belum muncul varian baru terhadap Kijang Innova, maka yang life cycle-nya paling panjang adalah Kijang Innova. Nah, kenapa kok life cycle-nya panjang? Karena bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan gitu. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, dia butuh berkendara tapi pingin yang longgar, pingin yang irit, pingin yang enak, pingin yang nyaman. Itu kepenuhannya ada di sana gitu. Itu strategi life cycle. Nah, supaya ini tidak turun, maka inovasi harusnya kan ini melengkung ya, garisnya ini melengkung. Kijang Doyo itu harusnya melengkung. Nah, supaya Kijang ini nggak turun, maka Kijang itu bikin varian yang namanya Rover tahun 80 ini. Supaya Kijang ini nggak turun, Rover ini, Kijang Rover ini nggak turun, Kijangnya ya, maka variannya dibikin Grand, ya naik lagi. Terus Kapsul, ya naik lagi. Terus Innova naik lagi. Nah, Innova itu nggak tahu nanti dia mau ada inovasi di mana gitu. Dia akan naik lagi. Nah, ini untuk di otomotif. Saya contohkan teman-teman, saya sebut merek ya, Sampo itu. Kalau yang teman-teman kan pernah pakai Sampo kan itu, Sampo itu kan sekarang ada merek yang tidak hanya one in one. Jadi Sampo itu hanya untuk sampoan. Tetapi sekarang sudah ada sampo yang digunakan untuk sampo yang sekaligus untuk kondisioner, sampo yang sekaligus untuk pewangi, sampo yang sekaligus untuk pelembut, sampo yang sekaligus untuk pengelurus rambut, gitu. Sampo yang sekaligus untuk mengkilaukan, kan itu.
Dan bahkan itu tidak sekarang sudah tidak 5 in 1, tapi mungkin sudah 10 in 1. Nah, ke depan barangkali akan muncul sampo yang bisa digunakan untuk pasta gigi, sampo yang bisa digunakan untuk sabun mandi, sampo yang digunakan untuk parfum kan gitu. Itu bisa saja gitu. Mungkin hanya dihilangkan kombinasi tertentu. Misalnya kalau sampo digunakan untuk sabun mandi, bisa nggak? Bisa. Yang penting ditambah unsur supaya tidak licin, karena sampo itu kalau digunakan untuk mandi agak licin, jadi airnya habis banyak itu nggak hilang-hilang busanya gitu. Nah itu ditambah itu aja. Kalau bisa digunakan untuk pasta gigi, bisa nggak ditambahin aja varian rasanya, jadi dikurangi zat kimia yang ada di situ, ditambahin varian rasa sehingga muncul, karena intinya kan bisa membersihkan gitu. Itu salah satu. Nah, ini ide gila, tetapi ini harus kita munculkan. Karena apa? Karena organisasi saat ini yang tidak hanya sekedar mendesain dan merancang produk dengan seadanya, tetapi harus juga dilandasi dengan semangat entrepreneurship. Jadi berpikir berbeda dibandingkan yang dipikirkan oleh orang lain, dan berbeda dengan yang dilakukan oleh orang lain, dan keberanian dalam mengambil keputusan yang berisiko, tapi sudah diperhitungkan dengan matang. Itu kunci suksesnya untuk inovasi, karena di dalam seleksi dan rancangan produk ini tidak akan berhasil tanpa kunci creativity dan inovasi itu. Itu barangkali teman-teman sebagai pemantik diskusi di dalam kelas. Nanti teman-teman silahkan diskusi, bisa ditulis dengan chatting dan saya akan tanggapi setelah saya melakukan rapat koordinasi di universitas. Tapi sebelum saya akhiri, kalau ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Ada yang perlu didiskusikan? Mbak Nabila, Mbak Ayu, Mas Reza, Mbak Arimbi, Mbak Maya, Mbak Yuyun, Mbak Fania, Mbak Christine, Mas Sosimus Raya ini laki-laki atau perempuan? Itu. Terus Mas Wahyu, Mas Rofik, Mbak Indi Oktiaviani, Mas Inu Ramadan, Mbak Maudina Trianti, dan Mas Agus Iskandar. Nah, apakah ada yang akan didiskusikan? Silahkan. Kalau ada, dibuka mikrofonnya. Jika tidak ada, untuk Zoom kali ini akan saya akhiri dan saya gabung lagi di Google Classroom. Gimana? Tidak ada, Nje? Monggo bisa di ketua kelasnya, Mbak siapa nih? Mbak Ani Nida. Bisa di-unmute, Mbak. Ada yang perlu didiskusikan? Belum, Mbak. Belum. Oke, kalau belum, untuk Zoom kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Nita sambung lagi nanti insya Allah minggu depan dengan bahasan tentang pengembangan produk dan konglomerasi produk atau diversifikasi produk. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan di forum ini. Terima kasih kembali, Pak. Sama, Pak. Mohon maaf kalau ada pertanyaan. Sampai jumpa di Terima kasih kuliahnya, Pak. dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.